Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosita Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal UTBK tahun 2021. Berikut ini ada soal berhubungan dengan bab fisika modern. Pada video ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan efek fotolistrik. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui, pada percobaan efek fotolistrik diperoleh potensial penghenti VSI untuk penyinaran dengan panjang gelombang 500 nanometer. Keterangan berikutnya. Dan potensial penghenti adalah 2 volt untuk penyinaran dengan panjang gelombang 400 nanometer. Selanjutnya, jika panjang gelombang ambang untuk logam target itu nilainya sama dengan 600 nanometer, pertanyaannya, Sobat 100 tentukan nilai VSI itu nilainya sama dengan berapa volt. Jadi untuk memahaminya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Di sini saya gambarkan seperangkat percobaan efek fotolistrik. Kita sinari logam target dengan cahaya yang mana awalnya ini kalau panjang gelombangnya memiliki energi melebihi fungsi kerja, maka elektron akan keluar. Jadi awalnya elektron ini mengitari inti atom. Ketika diberi cahaya, elektron ini kalau energi cahayanya itu cukup tinggi ya, di atas fungsi kerja, yang mana panjang gelombang ambangnya adalah 600 nanometer, nanti elektron akan bisa keluar. Nah, diketahui di soal, panjang gelombang yang dipakai awalnya adalah 400 nanometer, terus diperlukan tegangan penghenti atau potensial penghenti sebesar 2 volt. Nah, selanjutnya jika panjang gelombangnya kita ubah menjadi 500 nanometer, ternyata nilai potensial penghentinya adalah VSI. Nah, yang ditanya di sini nilai VSI itu berapa volt. Oke, Sobat 100, bagaimana cara mengerjakannya? Sobat 100 masih ingat ya rumusan yang dipakai di efek fotolistrik. Jadi rumus yang dipakai di sini adalah, masih ingat ya? E kalikan potensial penghenti nilainya sama dengan Hc kalikan 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0. Jadi rumus awalnya itu adalah energi total nilainya sama dengan fungsi kerja ditambah muatan elektron kalikan potensial penghenti. Nah, karena kita di sini berhubungan dengan nilai potensial penghenti dan ingin menghitung nilai potensial penghenti, maka kita susun ulang bentuknya seperti ini. Yang di ruas kiri muatan elektron kalikan potensial penghenti, yang di ruas kanan itu bentuk awalnya adalah energi total dikurangi fungsi kerja. Nah, energi total kita pakai rumus Hc per lambda. Untuk fungsi kerja kita pakai rumus Hc per lambda 0. Nah, dengan bentuk aturan distributif kita keluarkan Hc-nya. Terus yang di dalam kurung ini 1 per lambda kurangi 1 per lambda 0. Nah, dari rumusan ini, karena di soal itu ada 2 informasi panjang gelombang, maka untuk mengerjakannya kita gunakan bentuk perbandingan ya. Nah, acuannya di sini adalah kita menggunakan logam target yang sama sehingga nilai panjang gelombang ambangnya itu tetap meskipun panjang gelombangnya berbeda ya. Sehingga kita tuliskan bentuk perbandingannya yang mana E kalikan VSI dibagi dengan E kalikan VS itu nilainya sama dengan Hc kalikan 1 per lambda aksen dikurangi 1 per lambda 0 dibagi Hc kalikan 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0. Nah, ini ada bentuk Hc di atas tanda per dan di bawah tanda per, ini bisa kita coret habis. Kemudian yang di ruas kiri ada muatan elektron di atas tanda per dan muatan elektron di bawah tanda per, ini kita coret habis. Maka kita tuliskan di baris berikutnya, yaitu VSI dibagi dengan 2, nilainya sama dengan 1 per 500 dikurangi 1 per 600 dibagi dengan 1 per 400 dikurangi 1 per 600. Nah, yang bentuk pecahan ini kita kerjakan dulu ya. Yang bagian atas ada penyebut 500 sama 600, kita jadikan penyebutnya 3000. Sehingga yang di kiri ini pembilangnya 6, yang di kanan pembilangnya 5. Kita tuliskan di sini sama dengan 6 dikurangi 5 dibagi dengan 3000. Terus yang di bawah tanda per ini ada 400 sama 600, kita bentuk penyebutnya menjadi 1200, sehingga yang pecahan kiri ini pembilangnya 3, yang pecahan kanan pembilangnya 2. Nah, ini kalau kita hitung 6 kurangi 5 1 ya, sehingga yang di atas tanda per bentuknya adalah 1 per 3000, kemudian 3 dikurangi 2 juga 1, maka yang di bawah tanda per hasilnya adalah 1 per 1200.
Oke, karena kita ingin menghitung VSI, maka angka 2 di ruas kiri pindah ruas jadi perkalian. Terus ini tadi bentuknya 1/3000 dibagi dengan 1/1200. Boleh kita tulis menjadi 1200 per 3000 ya. Maka untuk menghitung VSI itu kita tulis di sini menjadi VSI sama dengan 2 kalikan 1200 dibagi dengan 3000. Kalau sobat 100 hitung, 2 kali 1200 ketemu 2400. 2400 dibagi dengan 3000 sama saja dengan 24 dibagi dengan 30 ya. 02 di belakang ini bisa kita coret. Maka kita dapatkan berapa? 24 dibagi 30 itu hasilnya adalah sama dengan berapa? 0,6 volt. Ini jawabannya ya sobat 100. Oke sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, jika di sini ada soal berhubungan dengan panjang gelombang yang diberikan pada logam target efek fotolistrik, diketahui nanti nilai potensial lentinya berapa, terus ketika panjang gelombangnya diganti, potensial lentinya menjadi berapa. Awalnya sobat 100 harus paham bahwa rumus yang dipakai itu ini. Muatan elektron kalikan potensial penghenti nilainya sama dengan Hc per lambda dikurangi dengan fungsi kerja. Nah, Hc per lambda sama fungsi kerja ini boleh kita tulis ulang dalam bentuk aturan distributif menjadi ini Hc kalikan 1 per lambda kurangi 1 per lambda 0. Nah, dengan rumus dasar ini karena ada dua informasi, maka sobat 100 untuk menyelesaikannya buat bentuk perbandingan seperti ini ya. Muatan elektron kalikan potensial penghenti VSI dibagi dengan muatan elektron dikalikan dengan potensial penghenti Vs, nilainya sama dengan Hc kalikan 1 per lambda aksen kurangi 1 per lambda 0 dibagi dengan Hc kalikan 1 per lambda kurangi 1 per lambda 0. Nah sobat 100, masukkan angka yang sudah diketahui di soal. Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti ketemu nih nilai VSI itu berapa volt. Begitu ya sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.